Ya, lakukan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Ayat berikutnya, perkataan perbedaan ini seperti sedap-sedapan yang masuk ke dalam lubuk hati. Kelihatannya sedap-sedapan, tetapi sesungguhnya penyakit yang membinasakan. Menjauhilah yang jahat dan melakukan yang baik. Di sini aku sambil loncat-loncat saja ya. Ayo kita buka di dalam Efesus 4:25. Ini banyak firman Tuhan yang bisa, kalau saudara mau dibaca di rumah atau dibaca bersama saya, nggak apa-apa ya. Yuk. Menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Langsung difoto aja nggak apa-apa. Rahasia keberhasilan. Ayo, yuk kita ke Efesus dulu aja biar nggak bingung. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita ada amin bahwa saudara-saudara kesatuan anggota tubuh Kristus. Saya serambut ini anggota tubuh Kristus loh. Nggak tahu saya dijadikan apa oleh dan udah di rambutnya, udah di tangannya, udah di hidupnya, nggak tahu ya. Tapi kita itu sama-sama kesatuan tubuh Kristus. Paham di sini? Paham ya? Lanjut, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat, janganlah matahari sebelum padam amarahmu. Tadi marah maksudnya jangan lama-lama, jangan berbuat dosa itu apa sih, gebukin dan yang lain sebagainya sampai putus asa, bunuh diri. Iya lek mati, lek setengah mati tambah suara diri awake dhewe. Amin, amin. Jelas ya. Dan janganlah beri kesempatan. Ya, kalau saudara menyamai iblis, waduh iblisnya jirak-jirak senengnya era-meram, sukanya luar biasa. Waduh, aku punya teman yang bisa tak bodohi, yang bisa tak bohongi, dia mau marah-marah. Untungnya ini masih kecil Davina. Kalau saya, waduh ya opo, aku jimbrak-jimbrak ya opo. Kira-kira gimana? Gak usah yang gereja ini kono wis paling mek Pak Dawid tambah Pak Dep aja. Aja gelem nek ketemu Bu Ida. Deloken sing nglayani sapa Bu Ida apa Pak Dawid. Lek Pak Dawid ayo teko, lek Mbak Dep ayo teko, lek Bu Ida ojo ana sing teko. Wong iki kelebone setan. Tolak dalam nama Yesus seandainya. Amin. Paham ya? Paham? Lanjut. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari, tetapi pakailah perkataan yang untuk di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Perkataan yang manis, perkataan yang lembut, kesopan santunan, menjaga hati, itu sangat menyenangkan dan membangun kita. Sing loyo-loyo, saya tadi kesini nggak kuat, aku sesak. Begitu ketemu kita yang memiliki semangat yang luar biasa dan cinta kasih yang keluar dari hati, akhirnya apa yang didapatkan? Sukacita. Ketika kamu susah, Roh Kudus ikut susah, Tuhan ikut susah, kata firman. Itu firman loh yang ngomong, bukan saya niru notoin. Ketika kamu bahagia, Tuhan pun ikut bahagia. Biarlah kesusahanmu ketika diubah oleh Tuhan menjadi satu kebahagiaan yang sejati. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudusnya Allah. Jangan sampai menghina Roh Kudusnya Allah. Bu, bagaimana sih Bu menghina Roh Kudusnya Allah itu? Ya gak karu-karuan, gak manut, gak dituturi. Marah-marah, gak percaya, gak Tuhan-Tuhanan, gak tetek-melekan. Percuma iso ngomong kok gajah dipelakoni, iso khotbah gak iso nglakoni. Ampun, gitu ya. Seringkali kan orang-orang seperti ini, ngomong cetar, gak enak, udah percuma. Mari Bapak Ibu, kita beritahukan dan kita tunjukkan kepribadian kita yang sejati. Oh, kata Tuhan, omongan bukan yang mungil-mungil. Mungil itu gak selalu lucu, ada mengerget no. Tuhan ya kasih tahu saya, beritahukan, berikanlah dalam kedewasaan kasih dan setia
kamu kepada siapapun, terutama kepada keluar apa yang wong yang keluarga nih bocah. Saya beritahu saudara, ya itu jenenge lucu inul-inul tapi kalau gunani. Aku dulu. Saya seneng lihat bapak nimbrung gini, seneng bener. Aduh, oh ya tak lanjut. Yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ingat, hari-hari ini sudah sangat-sangat terakhir. Dari saya kecil memang akhir zaman itu selalu dikatakan, dan apa yang dimaksud sebab pikir-pikir akhir zaman mulai aku cilik dikandano, oh lah jadi mbahku ya wis mati, abe mati. Jadi itu pemberitahuan kepada kita yang masih hidup. Kapan Tuhan datang itu rahasia ilahi, kita nggak pernah tahu. Tetapi kita kalau mengerti firman Tuhan, kita akan bisa menjaga hati kita. Dan di dalam rahasia keberhasilan ini Ayub sangat dikenang oleh Tuhan. Maukah saudara memiliki karakter seperti Ayub? Apa sih yang dilakukan oleh Tuhan buat Ayub? Ayo kita baca ayatnya. Dengan cepat kita akan selesaikan ini ya. Ayub 1 ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis. Iblis saya bukan yang Tuhan apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Apa katanya? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti Ayub, yang demikian saleh dan jujur dan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kalau hati saudara baik, saudara itu orang yang dikenang oleh Tuhan. Tuhan itu mengerti akan karakter saudara. Amin. Lah karakternya Ayub ini diketahui oleh Allah. Dan Allah ngomong jujur terus terang kepada iblis. Terima nggak kira-kira? Saudara sudah membaca Ayub pasti mengerti, terimalah. Okelah. Saya wajar kalau saya nggak disenangi sopo-sopo itu karpu wis gak apa-apa. Musuh dalam selimut nggak masalah. Tak seberapa baikon. Jadi saudara harus punya prinsip seperti saya. Kalau ada musuh di dalam selimut, kita harus menyemprotnya dengan pokoknya apa dia nggak usah harus tetap menyayang. Bisa lo ya, janji lo ya, janji lo ya. Kalau kayak aku ambil jimumu ini. Wong ngomong si Allah disayang-sayangnya. Aduh, Tuhan Yesus baik pokoknya. Lanjut. Firman Tuhan kepada iblis apa? Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap teguh dalam meskipun engkau telah untuk mencelakakannya tanpa alasan. Dalam lembah kelam sekalipun aku tetap mencintai Yesus. Dalam keadaan apapun aku tetap menyayangi Yesus. Kita harus punya iman dan prinsip yang teguh agar engkau dikenang oleh Tuhan. Perkenanan di hadapan Tuhan itu akan membawa berkat yang luar biasa. Amin. Paham ya dengan ayat ini? Paham? Saya dimengerti ya. Tetapi kepada manusia Tuhan berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Tuhan juga memilah-milah. Ketika saudara diperhadapkan oleh iblis, Tuhan izinkan hal itu terjadi. Karena apa? Karena Tuhan tahu bahwa pendirianmu tidak akan tergoyahkan. Ketika pendirian kita tidak tergoyahkan, Tuhan pun perhitungkan itu semuanya. Amin. Amin. Paham ya? Jadi kalau hari-hari ini saudara punya masalah, persoalan apa saja itu ya, termasuk keuangan, nggak tahu kok sesat ini banyak masalah ini lupa nih, banyak yang ngalamin masalah.
Haleluya. Tuhan bilang teruskan firman-Nya. Ketika engkau bisa menjaga hati, menjaga lidah, menjaga perbuatan yang baik, Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Karena apa? Tuhan telah berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Ketika kita memiliki hikmat, kita memiliki akal budi, percayalah semua masalahmu dapat terselesaikan. Amin. Melakukan yang baik atau perbuatan baik. Kita ke dalam Matius 5:45-48. Matius. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Jangan perilaku yang baik tadi lo ya, dengan hikmat dan akal budi lo ya. Amin. Ini ayatnya, kitabnya beda, tetapi sambungannya sama. Ini dalam perjanjian baru. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di mana? Di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang dan orang yang tidak benar. Jadi Tuhan itu enggak cuma kepada orang yang baik aja diberikan matahari dan hujan, tetapi kepada kita semua. Jadi kita itu tidak akan pernah tahu orang itu jahat atau tidak ke kita, orang itu baik atau tidak ke kita. Kita tidak pernah tahu, karena ketika hujan dia pun juga kehujanan. Ketika panasnya terik matahari, orang itu pun juga mengikuti teriknya matahari. Jadi sama, tidak ada perbedaan. Apabila orang yang, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Nah, pemungut cukai itu juga baik loh, kata elek, tapi juga sama gitu ya. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ya apa enggak? Orang yang nggak mengenal Allah loh, dia bisa berbuat baik juga loh. Tetapi kita harus memiliki hikmat dan akal budi yang benar, supaya kita dikenal seperti Ayub. Karena itu haruslah saudara sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah. Kita harus memiliki karakter ilahi, perbuatan ilahi, pemikiran ilahi. Kalau pemikiran ilahi salah aman, jangan takut, percaya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Kita harus percaya akan itu. Amin. Amin. Percaya ya. Kita harus sempurna. Lanjut Tuhan, menjaga kejahatan saja belum cukup, kata firman. Ini sudah satu list. Menjaga kejahatan saja belum cukup, karena berkat kelimpahan akan datang ketika seseorang mulai mengambil tindakan untuk berbuat baik. Kalau tidak ada tindakan, cuma lambene tok, podo ae ambek goro. Baik itu harus dilakukan. Ojo baik sedina elek 20 dina akeh dia yo. Mending kita bertobat untuk mendapatkan berkat. Menjadi kejahatan saja belum cukup, kata firman. Masuk sih Bu, ayo dibuka di ayat 8. Nanti di Titus ini dibaca di rumah ya. Ya, karena ayatnya 1-9. Di Amsal 11 nanti juga dibaca di rumah aja deh.
Soalnya ayatnya juga panjang gitu ya. Dibaca di rumah apa di sini? Kayak rumah gak usah sungkan, Rek. Hah? Siapa yang setuju di sini angkat tangan? Akendi. Oh ya wis, ayo. Ayo dengan cepat ya nak. Titus 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Dan orang-orang yang berkuasa taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka hendaklah mereka selalu dan bersih terhadap semua orang, tidak ada kecuali. Aku apa yang wong tapi kecuali yang memang aku benci, keliru. Amin. Yang Bu Jenab gak seneng aku selalu pikir tak kali. Ya, lanjut. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat. Ini tobat. Ya saya kiapi pian Bu. Ya, kita harus berbuat baik. Benar ya Bu? Lanjut. Tetapi ketika kita kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, karena kasih Bapa ya, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena, tetapi karena karena saudara dibaptis dan terima Roh Kudus. Tuhan membaptis kita dengan air. Saya sebagai hamba membaptis saudara dengan air, tetapi Tuhan sendiri datang membaptis saudara dengan Roh Kudus. Makanya saudara ditenggelamkan supaya masa lalumu, kekotoranmu, kenajisanmu dikubur. Amin. Dan engkau dibangkitkan. Ini arti sebuah baptisan selam. Setelah kita bangkit, kita dihidupi dengan Roh Kudus. Setelah kita ada di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, kita harus mau untuk diajari. Amin. Amin. Sudah tak boleh lagi dengan hal-hal yang menyakitkan sesama. Harus berusaha, harus memiliki iman dan perilaku yang baik, yaitu akal budi. Lanjut. Yang sudah dilimpahkan Tuhan kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Ini semua karena kematian, kelahiran, kematian, kebangkitan dan hidup Yesus. Sehingga saudara dan saya tinggal di dalam zaman anugerah, hidup di dalam perjanjian baru. Cinta kasih Tuhan yang terus akan memperbaharui saudara dan saya. Buang masa lalumu, itu semua tidak berguna. Jangan mau saudara terintimidasi oleh pekerjaan. Setan cuma datang membuka rekaman dan rekaman, tetapi Yesus datang selalu memberikan roh pengampun. Bisakah kau mengampuni? Kita harus terus belajar. Kalau kau mau mendapatkan berkat berlipat kali ganda, saudara harus bisa melakukan satu, cinta dan kasih. Amin. Yaitu pengampun. Lanjut. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan berhak menerima hidup sesuai dengan ada amin. Kekekalan ini sangat penting. Di dunia ini hanya sementara. Nanti loh kalau sudah pulang ke sana wes kayak kalau sebelumnya. Kalau di sini masih ada belas kasihan, berlari ke Bugito masih bisa, berlari ke Bu Jenab masih bisa, berlari ke Bu Relawati masih bisa. Tetapi kalau sudah di sana kita nggak bisa apa-apa. Tolong, cucukno tanganmu yang dulurku, kandang nono dek bertobat kabeh. Nggak bisa berbuat apa-apa. Itu firman Allah. Saya kita akan bahas ke sana. Di ayat yang ke-8, lingkari dengan poin merah itu. Perkataan ini benar dan aku mau supaya saudara dengan yakin agar sungguh berusaha
yang baik. Sungguh-sungguh tua menang dorek ya, temenan. Ojo percaya ambil lidah, ambil ilat sing cilik iki. Lidah yang kecil ini jahat banget. Aduh, pedes banget. Alale lombok empling. Tahu lombok empling? Haru arek iki. Sakmene pedes heran-heran. Coba sekali, sekalipun kita suka pedes, ya toh, ya apa enggak? Ya. Kita harus berbuat baik, bekerja dan melakukan itu. Itulah yang baik dan berguna bagi, bukan bagi hewan saja. Zaman sekarang hewan kucing dan anjing dimanjakan seperti itu loh. Ya enggak? Kucing ini kecekluk bingungnya dokter golek tukang pijat. Kucing itu, ya toh, kecekluk, jatuh gara-gara kucingnya jatuh kepleset, sikile dingklang kayak biar tuh lah dingklang kali kecekluk. Apa-apa kok didilaki dhewe waras biyen lah. Ya toh. Tapi lek saiki kecekluk, waduh, piye iki piye? Lho sakit kok Bu. Lho kan sing katanya dhisik, ya kok kucingku yang dokter spesialis. Difoto ini cepret. Kita sebagai manusia sangat terhormat, sangat dihargai oleh Tuhan. Amin. Dan manusia-manusia ini sangat menghargai dan menghormati, menyayangi pada binatang. Waduh, saya kalau lihat di YouTube itu nangis terus. Kolei si mati sopo, ada fotonya ada nemu nangis, sopo ya masa bayi ini keguguran, ini bayi kirik. Aduh, petinya yang 200 juta, Grand Heaven lagi ada. Wong sik sugih men kaya ngono ya. Awak dhewe tenan ngene talah. Luar biasa ya, satu ayat aja di Titus 9, di Titus ini di ayat yang ke-9 mengatakan apa? Darah Yesus baik buat kita. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, gak usah golek-golek kesalahannya uang, ya amin? Ya, itu adalah kebodohan. Persoalan silsilah, terus bercekcokan dan bertengkaran mengenai hukum, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Wis ora usah geger-geger perkara ora sing ora kanggo. Amin. Kita harus terus mengarahkan hati kita kepada kebenaran firman-Nya. Gak usah berdebat. Kalau ada yang seperti itu, mending kita diam, tutup mulutmu, sembunyikan lidahmu. Amin. Maka engkau akan mendapatkan kedamaian yang sejati. Mencari dan mendapatkan perdamaian sampai pada kekekalan. Kitab Amsal mengajarkan kepada kita juga. 1, 2, 3. Neraca, sebentar ya. Neraca seorang adalah kekejian bagi Tuhan. Tuhan gak suka neraca yang sampai neraca timbangan sih gak cocok. Ojo menembak dewe sing tuku ya dagang. Tuhan itu gak suka le timbangan niku. Joblat sih baru timbangan ini dikei koin gitu ya. Gula 1 kilo kurang setengah on, lalu 10 kilo gitu. Aduh, itu Tuhan yang suka. Kita pun jangan menjadi timbangan yang tidak cocok. Kita harus menjadi timbangan yang benar. Amin. Paham? Paham ya? Amsal lo ngajar-ngajar kita, di Titus tadi juga ngajari lo ya. Lanjut. Jikalau keangkuhan tiba juga ya, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Mau rendah hati? Ketika saudara rendah hati, percayalah Tuhan pembela yang ajaib. WL kita sudah pujikan itu loh tadi ya. Dia berseru haleluya, dia bersuka haleluya, karena Tuhan itu dahsyat dan luar biasa.
Ujian tadi benar-benar menghantar dengan kebenaran firman Tuhan ini loh. Saya padahal gak ketemu loh dengan nak flow ini, gak ketemu. Tapi firman Tuhannya yang sudah bertemu di dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Ayo, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat. Jangan mau saudara dirusak ya. Jangan mau. Menjaga hati, kita harus menjadi orang yang benar dan tulus hati. Ketika kita tulus, waduh harganya mahal Bapak Ibu. Sampai ditangisin orang loh ketika kita menjadi orang yang tulus. Semua, saya yakin semua ini terjadi ini. Bukan hanya kepada saya aja. Bukan, tetapi kita yang memiliki ketulusan hati. Biasanya tapi orang yang tulus hati itu diarani uang. Apa yuk? Orangnya kalau tulus hati, orangnya itu baik, terus gak dipeluk uang, terus akhirnya sekitarnya akan mengatakan apa? Apa wis ngono ae wong goblok kok. Ya lo kesuwen rek asar pisan. Betul ya Pak Hari ya? Goblok kan ngono ya. Doa kalau tante Ida iku lak ngono ae jan wong disenat meneng ae. Dikenek-kenek menengane nek goblok kok. Itu orang yang karena lidahnya, tapi orang yang dilayani dia akan katakan, aku belum pernah bertemu. Waduh, ini bukannya sombong ya, tapi sedikit aja cerita. Gak pernah saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang model seperti ibu ini. Batinku ini, lihat ketemu kayak anak kembar. Hati yang tulus. Itu terasa Bu di hati saya. Terasa Bu di jawaban doa permohonan saya. Makanya sekalipun saya jauh dari luar kota, saya datang untuk mencari ibu. Untuk apa? Untuk mendengar Tuhan mau berbicara apa dari seorang hamba Tuhan yang serendah ibu ini loh, tetapi memiliki hati yang tulus. Ibu jangan khawatir ya. Ibu jangan khawatir. Ibu gak disenengi wong ora apa-apa. Ibu dibenci wong ora apa-apa. Ibu gak disenengi jarek. Ibu disentak dipelerai babar no. Tuhan perhitungkan perbuatan ibu. Wow, itu yang menguatkan saya. Itu yang menguatkan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ikhlas, kita terima, semuanya akan indah pada waktunya. Amin. Bapak Ibu pun akan mengalami hal yang sama. Ketika hati kita melekat kepada Bapa, karakter ilahi ada pada kita, ada pada saya, ada pada saudara semuanya. Amin. Amin. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya dia. Yang rusak saya rusak sih, apa itu jujur. Pada hari kemurkaan harta tidak, tetapi kebenaran melepaskan orang dari. Mau saudara menjadi orang yang benar, yang dibenarkan Tuhan loh ya, itu dibenarkan karena PDW, lagi dibenarkan karena PDW, keliru dalane, ya. Tetapi biarlah Tuhan yang membenarkan. Saya pun kalau dipuji orang juga enggak, waduh aku saya ingin orang, saya selalu mengatakan Tuhan ampuni, saya orang berdosa, saya orang yang tidak sempurna. Itu yang selalu saya katakan. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik, jangan sampai kita jatuh seperti orang fasik. Ini gak usah tiru-tiru sing elek. Amin. Niru sing bener, sing api. Ya ta rek. Orang yang jujur dilepaskan oleh sebentar ya, ayat 6 nak. Orang yang jujur dilepaskan oleh, tetapi pengkhianat. Kita harus menjadi orang yang jujur. Kita akan beroleh kebenaran yang dari Tuhan. Pengharapan orang fasik gagal, dan harapan orang jahat harus diingat loh ini ya. Orang benar diselamatkan, ayat 8, orang benar diselamatkan dari, ada amin. Saudara mau dikatakan benar di hadapan Tuhan,
dan juga baik di hadapan sesama manusia, engkau akan diselamatkan dari kesukaran. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kenapa? Lalu orang fasik menggantikannya. Jadi kembali ke orang fasik, jadi nggak apa-apa, kita mau dikapakno aja nggak apa-apa, kita harus ikhlas dan lega. Wah, kalau engkau benar loh ya, tapi kalau engkau salah ya minta pengampunan kepada Tuhan, jangan datang kepada saya, Bu Ida saya minta ampun. Apa ini aku mari cukup belanja urung tak bayar. Bukan ya, bukan. Tetapi kita harus dibenarkan di hadapan Tuhan dan baik di hadapan sesama. Ayat yang ke-9, dengan mulutnya orang fasik membinasakan mau jadi orang fasik yang membinasakan manusia. Jadilah orang yang benar, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuannya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan kita masuk di kesimpulan dari setiap khotbah ini tadi, dari firman Tuhan ini berbicara 1, 2, 3. Orang yang mau melihat hari-hari baik, melakukan, meninggalkan yang dan mendapatkan. Tuhan Yesus memberkati. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Persiapkan diri saudara untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Glory, haleluya. Saya jemput pelayan perjamuan kita maju ke depan. Haleluya. Persiapkan hati saudara. Buang segala hal-hal yang tidak baik, kecemburuan sosial, buang itu semuanya. Yang tidak benar buang itu semuanya, agar tidak menjadi satu penghalang berkat. Amin. Kalau saudara mau diberkati, hiduplah benar dan kudus di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Salib Kristus bukan hanya vertikal tetapi horizontal. Dia ada sesama manusia, dia ada berhubungan dengan Bapa. Biarlah kau tetap tinggal di dalam salib kemuliaannya ini. Ampuni mereka yang telah mengkhianati engkau, menyakiti engkau, menfitnah engkau dan melakukan hal yang jahat. Buang segala ketidaknyamanan sebelum saudara menerima tubuh dan darah Kristus ini. Kita kosongkan hati kita, kita kosongkan pikiran-pikiran jahat kita. Buang itu semua agar dikenal oleh Tuhan. Ketika tubuh dan darah Kristus menghampiri engkau sebagai bait Allah yang kudus. Glory, haleluya. Yesus kiralah masih karata kaya marah, firman karata kaya Bapa. Engkau yang maha tahu, Allah yang maha mengerti, dan Allah yang peduli. Kau yang akan menetralisir semua kekotoran dan ada pikiran kami. Kotoran ada di hati kami, Bapa. Perilaku kami, tutur kata kami. Di dalam nama Yesus, sebelum kami mengambil tubuh dan darah-Mu yang kudus untuk menyatu di dalam tubuh, jiwa dan roh kami, Bapa. Dalam nama Yesus. Gloria Allah masih karena kaya Allah masih Bapa. Kau yang turun tangan dan memberkati hospi dan anggur ini untuk menjadi kudus di hadapan-Mu dan berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi anak-anak-Mu Bapa, bagi jemaat gembalaan-Mu Bapa. Hamba-Mu siap Tuhan sebagai pelayan kudus-Mu, pelayan mimbar-Mu untuk melaksanakan semuanya bagi anak-anak-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Glory, haleluya. Engkau menghidupi setiap mereka.
Semua sudah, tidak ada yang terlewat. Semua sudah. Amin. Haleluya. Setiap bulan kita melakukan ini bukan satu rutinitas, tetapi Roh Kudus akan memperbaharui di dalam setiap langkah kehidupan kita selama sebulan. Amin. Saudara pegang firman Tuhan dan saudara jangan takut dan gelisah. Ini adalah jawaban seperti apa yang saya dapatkan di Kisah 2 ayat 21, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan
diselamatkan. Kami percaya ketika kita berseru di dalam nama Tuhan, Tuhan pasti selamatkan. Kita mengenal akan pengorbanan Yesus, cinta kasih Yesus yang luar biasa, seperti apa yang tertulis dalam firman-Nya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini setiap kali menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengorbanan Yesus itu sangat luar biasa buat kita. Tubuhnya dipecah bagimu dan bagiku untuk pengampunan dosa. Jangan ada lagi kekejian bagi Tuhan, amin. Tetapi nyatakanlah cinta kasih-Nya bagi sesama. Melalui tubuh dan darah Kristus engkau diperbaharui. Percayakah saudara bahwa hosti yang biasa ini adalah benar-benar yang sudah diubahkan menjadi tubuh Kristus, yang sebentar akan engkau nikmati bersama-sama, dan Yesus tinggal di dalam engkau? Percayakah? Percayakah? Yang percaya kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami percaya tubuhmu yang hancur Bapa berkeping-keping, inilah roti hidup yang kau bagikan bagi kami Bapa, sehingga kau hidupi dengan caramu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian pula dengan anggur yang biasa ini. Angkat anggur di tangan kananmu. Bapa, ini sepertinya anggur biasa, tetapi dengan iman kami percaya bahwa ini adalah cawan Kristus, darah Kristus yang tertumpah di atas kayu salib, yang kau berikan bagi kami dalam kesempurnaan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti apa yang terkatakan di dalam firman-Mu, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku sendiri. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, untuk menjadi peringatan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara dikasih oleh Tuhan yang saya cintai dan saya kasihi, bersaksilah bagi kemuliaan Tuhan, bukan bagi kemuliaan diri kita sendiri, tetapi bagi kemuliaan nama Tuhan. Hiduplah dengan benar dan baik, maka berkat keilahian akan mengalir di dalam hidup saudara. Percayakah saudara bahwa anggur yang biasa ini telah diubahkan menjadi cawan Kristus dan darah Kristus yang tertumpah bagimu dan bagiku? Yang percaya, mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita sembah Dia.
kasih ya Bapa, terima kasih. Kami juga bersyukur, berterima kasih buat didikan-Mu Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Kami akan terus menjaga lidah kami yang kecil ini Bapa, untuk berkata benar di hadapan-Mu Bapa, dan menyenangkan semua hati orang. Tidak mudah terkecoh dengan tipu muslihat iblis ya Bapa, tetapi kami akan tetap ada di dalam koridor pimpinan Roh Kudus. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami bersyukur dalam firman-Mu Bapa. Terima kasih. Hamba juga berdoa Tuhan bagi anak-anak-Mu yang telah mengembalikan persembahan persepuluhan mereka ke dalam rumah perbendaharaan-Mu, sehingga di rumah-Mu tidak kekurangan makanan Bapa. Dan Kau sendiri Tuhan yang akan kembalikan sesuai apa yang telah tertulis dalam firman-Mu. Firman-Mu bukan ditiadakan, hukum Taurat bukan ditiadakan, tetapi digenapi Bapa dalam hukum kasih. Untuk itu Bapa, Kau akan kembalikan berberkat berlipat kali ganda kepada mereka yang sudah mengembalikan persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan-Mu. Engkau juga memberkati mereka yang belum bisa mengembalikan persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan-Mu. Engkau juga tetap sama memberkati mereka seperti memberkati yang sudah bisa memberikannya, agar kelipat kali gandaan yang mereka terima Tuhan, pada suatu saat mereka akan mengerti dan mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu. Engkau juga memberkati tangan-tangan anak-Mu yang sudah memberikan persembahan agar untuk pemeliharaan di dalam gereja-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa, mampukan hamba-Mu yang Kau percaya untuk mengelolanya dengan benar Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya di dalam setiap takut akan Engkau dan ketaatan mereka, Engkau perhitungkan semuanya seperti Engkau memperhitungkan Ayub. Terima kasih Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah menerima berkat yang besar, yaitu firman-Mu yang hidup, roti yang hidup menyertai kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah terima berkat Tuhan melalui firman-Nya, mari bersama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dibersahi. Baik, puji nama Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang merasa terberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini? Lambaikan tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, saya akan menyampaikan pengumuman untuk seminggu sepekan. Untuk ibadah umum GKI Farafa Ministry setiap hari Minggu jam 8 pagi di Jalan Kalimantan nomor 66 sampai 68 malam. Untuk ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu juga jam 8.30. Mari Bapak Ibu Saudara ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah sekolah minggu, merasakan setiap kebaikan Tuhan, biar firman Tuhan boleh diaplikasikan di dalam setiap kehidupan mereka. Ibadah keluarga setiap hari Rabu kedua dan keempat jam 6 sore. Selanjutnya untuk ibadah doa malam GKI Farafa Ministry setiap hari Jumat pertama dan ketiga jam 6 sore bertempat di tempat ini juga. Demikian untuk pengumuman seminggu ke depan. Saya undang bangkit berdiri kembali di dalam hadirat Tuhan. Saya undang hambanya untuk maju ke depan, berdoa berkat untuk kita semua. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Percayalah berkat Tuhan akan melimpah di dalam kehidupan kita.
Engkau akan memperluas daerah mereka, lapangan pekerjaan mereka, rumah tangga yang diberkati, kehidupan yang diberkati, umur panjang yang Kau berikan dalam keadaan yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun Bapa. Di dalam nama Yesus, kasih karunia dan anugerah-Mu menyertai anak-anak-Mu dengan limpahnya. Terima kasih banyak Bapak buat semuanya. Terima kasih buat hari yang indah ini. Kau memberkati mereka Bapak ketika mereka duduk atau berdiri. Engkau memberkati dan menyertai mereka ketika mereka masuk ataupun keluar. Engkau memberkati Tuhan, lumbung-lumbung mereka tidak ada kekurangan dalam nama Yesus. Kasih karunia, damai dan sejahtera yang dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kalian semuanya. Pulanglah saudara dengan membawa berkat-berkat yang sudah Allah siapkan bagimu. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Nikmatilah bersama dengan keluargamu. Terima dengan iman percayamu. Diberalaskan di dalam satu nama yang ajaib. Katakan bersama, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.